Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Jadi di sini ada informasi terbaru untuk Bapak Ibu sekalian terkait pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana teman-teman bisa memperhatikan judul video di thumbnail kami. Di sini kami buat judul baru saja 3 solusi terakhir Kemendikbud sebagai upaya untuk penuntasan P1, P2, P3 atau P4 dan bahkan juga P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023. P1 kita garis bawahi sudah tidak dites lagi di P3K Guru 2023. Jadi ketika ada formasi dan linier bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K. Sedangkan bagi P2 dan P3 harus melalui tes CAT UNBK dengan materi soal seperti halnya observasi kemarin, yaitu penilaian terhadap diri sendiri sebagaimana pernah diutarakan langsung oleh Ibu Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kami katakan sebagai solusi terakhir? Karena kita sudah berada di pertengahan kita sudah berada di pertengahan tahun 2023, teman-teman ya. Jadi ketika misalkan P3K Guru 2023 ini seluruh guru honorer belum tuntas, maka nantinya itu akan ada upaya strategis dari Mas Menteri di tahun 2024. Sehingga kita katakan apa yang kami sampaikan di sini itu sudah menjadi 3 solusi terakhir dari Kemendikbud, teman-teman ya, karena yang menjadi kendala selama ini yaitu adalah terkait dengan persoalan formasi. Begitu banyak P1, P2, P3, P4 tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 kemarin, bukan karena mereka tidak lulus ujian Bapak Ibu, tapi karena ketidakseimbangan formasi yang tersedia. Asumsinya apa? Misalkan dalam satu daerah itu guru P1-nya itu 50, sedangkan formasi yang tersedia cuma 40. Jadi secara otomatis ada 10 yang tidak diangkat menjadi ASN P3K. Nah, inilah yang menjadi 3 solusi terakhir Kemendikbud sebagai upaya penuntasan P1, P2, P3 di seleksi P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya membahas bahwasanya salah satu kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek itu sudah mendapat persetujuan dari Kemenpan RB untuk membuka kembali e-formasi. Nah, kita langsung saja ya to the point teman-teman. Di sini yang pertama teman-teman ya, 3 solusi terakhir Kemendikbudristek sebagai upaya penuntasan P1, P2, P3 dan juga P4 di seleksi P3K 2023. Kemarin Mas Menteri mengatakan bahwa kurang yakin bakalan selesai di tahun 2023, sehingga beliau ingin membangun sebuah strategi baru di tahun 2024. It's okay ya, kita tidak usah pikirkan dulu 2024, kita pikirkan dulu yang 2023 teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 solusi terakhir dari Kemendikbudristek sebagai upaya penuntasan P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K 2023. Yang pertama itu adalah membuka ronde kedua pengusulan e-formasi P3K Guru 2023 mulai tanggal 6 Juni 2023. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tentunya melihat ya, sudah melihat surat edarannya bahwasanya akan ada rapat koordinasi mulai tanggal 6 Juni. Apa sih harapan yang bisa kita ambil di situ terkait dengan membuka ronde kedua untuk pengusulan e-formasi P3K Guru 2023? Harapannya teman-teman adalah agar ada optimalisasi formasi dari Pemda jelang P3K 2023. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah sudah ada langkah konkret dari Kemendikbudristek dalam memaksimalkan formasi supaya nantinya banyak Pemda yang mengajukan formasi kembali pada saat dibuka e-formasi mulai tanggal 6 Juni 2023. Nah, sudah ada teman-teman ya, sudah ada langkah konkret dari Kemendikbudristek. Kita langsung cek saja. Langkah konkretnya ini teman-teman ya, langkah konkret yang langsung diambil oleh Kemendikbudristek dalam upaya untuk
memaksimalkan optimalisasi formasi P3K Guru 2023. Yang mana di sini hari ini tanggal 1 Juni 2023, ini surat tanggal 1 Juni 2023 bernomor 3120 B1 GT 0103 2023, lampiran 2 berkas perihal undangan rapat koordinasi. Jadi Kemendikbudristek itu mengirimkan undangan rapat koordinasi kepada 7 provinsi ya, kepada 7 pemerintah provinsi di Indonesia, teman-teman. Ini kan kita lihat bertahap ya. Ini undangannya bertahap, bukan ini saja, teman-teman. Kedepannya semua provinsi akan dapat ya. Di sini dikatakan bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 serta mempertimbangkan surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB terkait pembukaan kembali pengusulan formasi tahun 2023, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Nah, jadi nantinya teman-teman ya, akan ada kegiatan rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, yang mana nantinya Kemendikbud mengundang beberapa pemerintah daerah untuk mengikuti rapat. Tujuannya apa? Untuk mengoptimalisasi formasi. Nah, jadi nanti ini luar biasa sekali, teman-teman. Saya sangat sepakat ini di Pemda ini dipanggil ya. Pemda dipanggil supaya nantinya ada kesepakatan antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi semaksimal mungkin. Dan itu dimulai hari Selasa sampai dengan Jumat, teman-teman ya, mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023. Dan teman-teman harus ketahui bahwa ini bertahap. Untuk saat ini baru 7 pemerintah yang diundangnya. Baru 7 provinsi yang diundang. Dari provinsi itu akan ada mengikut juga kabupaten kotanya. Nah, ini lihat ya, Jambi yaitu 12 kabupaten, kemudian Kepulauan Riau 8 kabupaten kota. Teman-teman silakan catat ya. Nanggur Aceh Darussalam 9 kabupaten 24 kabupaten kota, kemudian Provinsi Riau yang ikut rapat koordinasi nanti itu adalah 13 kabupaten kota. Provinsi Sumatera Barat yang ikut rapat koordinasi nanti itu sekitar 20 kabupaten kota. Sumatera Selatan yang ikut rapat koordinasi sekitar 18 kabupaten kota. Sumatera Utara yang ikut rapat koordinasi itu sekitar berapa ya? 34 kabupaten kota, teman-teman ya. Nah, kenapa? Mungkin banyak yang bertanya, Min, kenapa cuma 7 provinsi? Tenang ya, ini bertahap, teman-teman ya. Ini bertahap. Nanti kalau selesai 7 provinsi ini, maka akan ada lagi undangan rapat koordinasi untuk pemerintah provinsi lainnya. Jadi ini cuman gelombang pertama, akan ada gelombang kedua, gelombang ketiga, teman-teman ya, seperti. Nah, jadi cukup apa ya, teman-teman, cukup terjawab ya yang poin pertama. Yang kedua, pengusulan informasi. Jadi sudah ada langkah konkret dari Kemendikbudristek, teman-teman ya. Itu yang kami perlihatkan tadi. Kemudian solusi yang kedua adalah penataan linearitas untuk mapel-mapel gemuk agar bisa diakomodir melalui formasi dengan mapel yang linier. Contohnya bahasa Inggris dan PKWU. Di sini kami dapat dasarnya bahwasanya Ibu Nunuk pernah mengatakan akan mengupayakan agar bahasa Inggris itu bisa linier di sekolah dasar, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini kami sempat berinteraksi dengan Ketua Umum FG PPNS ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa bukti bahasa Inggris masuk SD sebagai guru kelas alhamdulillah disetujui permohonan kami. Nah, mudah-mudahan saja ya di tahun 2023 nanti bahasa Inggris itu bisa diakui, alhamdulillah ya. Ya benar, dimaksimalkan untuk formasi 2023 untuk menyelesaikan permasalahan mapel gemuk. Ini chat dari Ketua Forum FG PPNS ya. Jadi mudah-mudahan saja akan segera turun juknisnya bahwasanya bahasa Inggris itu bisa masuk di SD sebagai guru kelas ya. Sebenarnya ini salah satu solusi, teman-teman ya, karena kalau tidak maka mapel-mapel gemuk itu tidak akan bisa terangkat ya menjadi ASN kalau tidak ada penataan linearitas ya, dan ini sangat tepat sih menurut kami pribadi ya. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya di sini bukti bahasa Inggris masuk SD sebagai guru kelas alhamdulillah disetujui permohonan kami untuk bahasa Inggris dan PGTK alhamdulillah ya. Jadi ini contohnya pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris, kemudian prioritas P1 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi
ya. Jadi aman ya untuk bahasa Inggris ya, mudah-mudahan saja. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan Pemda bahwa anggaran P3K Guru sudah dikunci melalui PMK 212 Kementerian Keuangan ya, betul sekali. Sebenarnya menjadi salah satu penyebab kenapa banyak Pemda yang tidak mau mengajukan formasi semaksimal mungkin karena itu persoalan anggaran. Belum ada kejelasan anggaran dan saya rasa sudah ada melalui PMK 212 dari Kementerian Keuangan. Di situ sudah sangat jelas ya dibahas pemisahan anggaran P3K 2021, 2022 dan 2023 kalau tidak salah teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ke depannya. Kemudian satu yang masih ditunggu, belum ada umpan balik dari Mas Menteri ya. Mungkin teman-teman sepakat dengan admin, itu adalah top up formasi. Nah, pernah Mas Menteri mengatakan bahwasanya kalau misalkan pemerintah daerah tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin, maka pemerintah pusat akan mengambil alih dengan melengkapi formasi tersebut. Sebenarnya inilah yang menjadi solusi terbaik sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan Pemda mengajukan formasi tetap sedikit, maka harusnya diambil oleh pemerintah pusat dan sepertinya hal itu bakalan diambil alih di tahun 2024 teman-teman. Kayaknya yang poin pertama top up formasi ini kemungkinan nanti formasi itu kalau misalkan P3K Guru 2023 ini belum selesai untuk guru honorer penuntasannya, kemungkinan nanti formasinya nanti itu akan ditarik di pusat dan mungkin persoalan top up formasi kemungkinan yang poin pertama ini akan direalisasikan di tahun 2024 teman-teman ya. Tapi kita tetap berharap ya semoga di tahun 2023 ini sudah tuntas. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.